Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu dosen Vivi Febriati SPD MPD selaku dosen mata kuliah Komputer dan Media Pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Pokja Muara Telang. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini, dan semoga kabar baik selalu menyertai kita. Oke, baik, perkenalkan, nama saya adalah Afiatul Munadharoh. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Pokja Muara Telang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 6, yaitu pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Nah, pada kegiatan belajar 1 itu ada peranan alam lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar anak didik. Ada beberapa teori yang mendukung dan menyatakan bahwa lingkungan anak didik itu sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan jasmani dan rohani secara sehat dan optimal. Aktivitas bermain juga merupakan bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, sesuai dengan karakteristik anak didik yang bersifat aktif dalam melakukan berbagai eksplorasi terhadap lingkungannya, maka pembelajaran itu masih diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan potensi kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang makna dan manfaat bermain bagi anak didik di sekolah dasar lingkungan alam sekitarnya. Di sini menurut Papalia, seorang ahli perkembangan manusia dalam bukunya Human Development, itu menyatakan bahwa anak didik itu berkembang dengan cara bermain. Dengan bermain, anak-anak itu akan menggunakan otot tubuhnya dan stimulasi indera-indera tubuhnya dan juga mengeksplorasi dunia sekitarnya. Yang nomor 1, untuk apa anak didik belajar di sekitar lingkungan sekolahnya? Nah, belajar sendiri itu merupakan aktivitas atau usaha perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri anak didik. Perubahan tingkah laku tersebut itu merupakan pengalaman-pengalaman baru, dan dengan belajar, anak didik itu dapat mendapat sejumlah pengalaman baru. Nah, jika ditanya untuk apa sih anak didik itu belajar di sekitar lingkungan sekolahnya? Nah, jawabannya adalah lingkungan sendiri itu adalah merupakan salah satu media pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai suatu proses dan hasil pembelajaran. Sebab anak didik itu akan dapat mengetahui secara langsung bagaimana keadaan yang sebenarnya, dan dengan pembelajaran itu pastinya akan lebih menarik perhatian peserta didik kita. Yang nomor 2 itu ada pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah. Nah, pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah itu contohnya seperti penghijauan. Contoh dari penghijauan itu misalnya seperti kita ajak anak-anak didik kita untuk menanam bunga di taman sekolah yang kita punya. Yang nomor 3 itu ada prinsip dalam pembelajaran tentang pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah. Dalam mengembangkan program pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah, bagi anak didik sekolah dasar itu terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan. Yang pertama itu ada prinsip belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang kedua itu ada prinsip belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga ada prinsip belajar dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat itu ada belajar melalui kolaborasi. Yang nomor 4 itu ada belajar yang menyenangkan di alam sekitar. Dan yang kelima itu ada bagaimana anak bisa senang bila diajak belajar di alam lingkungan sekitar sekolah. Nah, berikut ini ada beberapa pedoman praktis agar belajar bagi anak didik di alam sekitar sekolah dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Yang pertama itu ada ciptakan lingkungan tanpa stres, atau kita ciptakan lingkungan itu supaya menjadi rileks. Dan yang B, yang kedua adalah manfaat sarana bermain untuk belajar. Yang ketiga adalah kita gunakan kelima indera anak itu sebagai jalur belajar. Yang keempat, kita pakai seluruh dunia sebagai ruangan kelas. Pada bagian B itu ada pemanfaatan model pembelajaran Pakem. Nah, model pembelajaran Pakem itu adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga efektif. Yang nomor 1 itu ada cara menginventarisasi berbagai sumber belajar di sekitar lingkungan alam sekitar sekolah. Yang kedua itu ada tantangan dan juga peluang. Nah, ada sejumlah tantangan dan juga peluang yang dihadapi kita ketika akan mengembangkan program pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah, yang meliputi yaitu yang pertama ada terbuka peluang untuk mengembangkan berbagai tema kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan ruang lingkup mata pembelajaran yang sangat luas. Yang kedua ada
Diperlukan kecermatan menentukan bagaimana sebuah pengetahuan itu dapat disampaikan untuk anak didik pada tingkat kelas yang berbeda. Yang ketiga, ada berbagai tema dari mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum, membuka peluang kegiatan pembelajaran terintegrasi antara mata pelajaran. Yang keempat adalah untuk memahami mata pelajaran dengan baik yang dipelajari melalui alam sekitar lingkungan sekolah, dan diperlukan kemampuan anak didik untuk melakukan analisis dan sintetis, kebebasan berinteraksi, dan kemampuan refleksi. Dan sekarang kita belajar tentang kegiatan 2, yaitu berbagai sumber belajar di sekitar alam lingkungan sekitar sekolah bagi pendidikan anak didik. Yang pertama itu ada lingkungan dalam sekolah. Lingkungan dalam sekolah itu misalnya seperti halaman yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang nomor 1 itu ada lingkungan halaman sekolah itu sebagai tempat bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Nah, namun sekolah itu sebelum menggunakan halaman sekolah sebagai tempat bermain sambil bermain dan belajar sambil bermain, itu sekolah harus memperhatikan beberapa faktor penting dulu sebelum sekolah itu merencanakan dan merancang program bermain di sekolah yang dapat nantinya akan mempengaruhi permainan anak. Itu yang pertama, kita perhatikan dulu kesehatannya. Yang kedua itu inteligensia, yang ketiga jenis kelaminnya, yang keempat lingkungan, dan yang kelima adalah status sosial ekonomi. Nah, manfaat lapangan atau halaman sekolah itu sangat banyak sekali ya teman-teman, apalagi bagi peserta didik jika seorang guru itu mampu untuk menciptakan sebuah program yang menarik sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah. Nah, banyak juga ragamnya permainan itu seperti aktivitas aktif dan juga aktivitas pasif atau semi aktif. Dalam aktivitas aktif itu seperti bermain terarah, bebas dan spontan, terus sandiwara dan juga drama pendek. Setelah itu bermain musik, mengumpulkan atau mengoleksi sesuatu benda. Sedangkan aktivitas pasif dan semi aktif itu seperti membaca, mendongeng di halaman sekolah. Yang nomor 2 itu ada memilih permainan yang edukatif. Permainan edukatif itu adalah permainan yang dapat merangsang daya pikir anak didik. Dan yang nomor 3 itu ada tumbuhan sebagai sumber pembelajaran IPA, seperti pemrograman kebun bunga sekolah, pemrograman sekolah hijau, taman sebagai apoteker hidup di sekolah, berkebun di halaman sekolah. Dan yang nomor 4 itu ada pemanfaatan halaman sekolah, belajar untuk belajar IPS. Yang nomor 5 ada pemanfaatan halaman dan lingkungan alam sekitar sekolah untuk belajar ilmu pengetahuan alam. Yang nomor 6 ada penggunaan tema dalam pembelajaran IPA melalui pemanfaatan lingkungan alam sekitar. Dan yang ketujuh itu ada pemanfaatan halaman sekolah untuk pendidikan lingkungan hidup, seperti pendidikan kebersihan lingkungan di sekolah dan menanam pola hidup sehat. Yang nomor 8 itu ada pemanfaatan halaman sekolah sebagai olahraga sehat. Yang ke-9 itu belajar bahasa di alam lingkungan sekolah seperti bahasa Indonesia ataupun juga bahasa Inggris. Pada bagian B itu ada lingkungan alam sekitar sekolah. Konsep belajar memanfaatkan alam lingkungan sekitar sekolah itu adalah seperti mengamati fenomena yang terjadi secara nyata di lingkungan dan memanfaatkan apa yang tersedia di alam seperti media pembelajarannya. Nomor 1 itu pelaksanaan pendidikan lingkungan alam sekitar sekolah. Yang nomor 2 bentuk metode pendidikan lingkungan alam sekitar dan lingkungan hidup lainnya yang baik. Yang ketiga ada pendekatan yang digunakan. Yang nomor 4 itu ada teknik yang bisa dilaksanakan oleh guru seperti yang pertama adalah belajar menghargai alam, yang kedua belajar sambil bermain, dan yang ketiga adalah pemanfaatan alat bantu. Yang nomor 5 sekarang adalah pemanfaatan museum sebagai sumber pembelajaran pendidikan IPS di tingkat persekolahan. Sedangkan yang nomor 6 itu adalah belajar di toko swalayan atau supermarket, seperti kita melakukan tebak-tebakan tentang apa ini, apa itu. Kita tanyakan kepada anak didik itu, misalnya apa ini? Ini adalah jajanan Oreo. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang nomor 7 itu ada belajar mengenal sawah. Bagi sekolah yang berada di pedesaan, tentu peserta didik itu tidak asing melihat sawah karena sawah itu merupakan lingkungan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, seorang guru itu perlu merencanakan pengalaman belajar yang aktif untuk anak didiknya dengan mengajak mereka melihat sawah yang tidak jauh dari sekolah. Nah, persiapan pembelajaran itu menyangkut fokus kunjungan, mengelompokkan anak didik dan menentukan apa yang akan dilakukan setiap kelompok selama kunjungan dan pada waktu kembali ke sekolah.
anak didik itu nantinya akan melaksanakan observasi dan kegiatan terbimbing, dan harusnya seorang guru sebelum melaksanakan itu semua itu sudah menghubungi petani yang memiliki sawah untuk persiapan kunjungan. Dan tentunya anak didik itu akan sangat senang jika mendengar penjelasan jika akan melaksanakan observasi ke sawah dan akan tertarik untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, yaitu misalnya mengobservasi tentang peralatan petani, mengobservasi tentang mengenai cara penanaman dan pemeliharaan tanaman, mengobservasi dan mencari informasi mengenai peran pestisida untuk memelihara kesehatan tanaman. Itu semua kita lakukan supaya anak didik itu dapat belajar pada mengenal sawah tersebut. Nah, untuk memberikan informasi kepada peserta didik, pada saat di sawah itu guru memberikan penjelasan tentang peran sawah untuk kehidupan manusia. Setelahnya itu, seorang petani pun juga ikut serta memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mencoba bermain peran, misalnya menyirami tanaman dan memotong padi menggunakan aniani. Aniani sendiri itu adalah sebuah pisau kecil yang terbuat dari bambu yang dipakai untuk memanen padi dan memotong satu persatu tangkai bulir padi. Tadi kan kita sebutkan bahwa misalnya satu kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, itu mereka sudah mendapatkan bagian masing-masing. Misalnya kelompok 1 dia itu menulis tentang alat-alat yang digunakan petani. Nah, setelah itu dia itu membuat daftar alat-alat dan menggambar alat-alat yang digunakan petani untuk melengkapi laporan mereka. Nah, untuk informasi yang mereka dapat itu nantinya akan diproses untuk menjadi laporan. Dan setelah itu anak didik juga menulis alat-alat yang digunakan oleh petani, mendeskripsikan mengenai alat-alat tersebut dan bagaimana cara menggunakannya dengan kalimatnya mereka sendiri. Sedangkan yang kelompok 2 itu diminta untuk menuliskan cara memelihara tanaman. Nah, informasi mereka itu nantinya akan diperoleh dari petani, dari penjelasan petani itu. Nah, petani itu juga dari petani, penjelasan dari petani itu untuk mendukung tulisannya mereka. Sedangkan yang kelompok 3 itu diminta untuk menulis mengenai peran pestisida, peran racun dalam pemeliharaan, pada mendeskripsikan alat yang digunakan dalam menjelaskan mengapa sawah itu perlu adanya di pestisida atau racun sawah itu loh. Nah, pada halaman lampiran ini dapat kita lihat bahwa anak didik itu sedang melakukan pembelajaran di lingkungan alam sekitar sekolah. Pada foto kegiatan 1 itu anak didik itu sedang melakukan kegiatan menanam padi di sawah. Sawah itu kan juga termasuk lingkungan yang dekat dengan sekolah. Yang foto kedua itu mungkin mereka sedang belajar tentang IPA ya teman-teman. Dan juga yang nomor 4 itu yang nomor 3, foto kegiatan 3 itu mereka sedang membatik di halaman sekitar sekolah. Baiklah, sudah selesai pemaparan materi dari saya mengenai pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.